Pada hari ini, 22 November 2023, konferensi pers Partai Buruh ingin memotret berapa elektabilitas Partai Buruh pada pemilu 14 Februari 2024 nanti dan siapa capres-cawapres pilihan Partai Buruh pada Pilpres 14 Februari 2024 yang akan datang. Survei ini dibiayai secara internal dari iuran para buruh dan fundraising organisasi serikat buruh, serikat petani, dan kelas pekerja lainnya yang ada di Partai Buruh. Judul survei ini adalah persepsi buruh, baik yang menjadi anggota maupun yang tidak menjadi anggota serikat buruh di 18 provinsi di Indonesia terhadap isu politik menjelang pemilu 2024. Periode survei 1 sampai dengan 10 November 2023 oleh Risetindo Barometer yang beralamat di Bogor dengan Direktur Eksekutif Asep Saifuddin. Metodologi survei. Survei dilakukan di 18 provinsi di Indonesia, terdiri dari 37 dapil DPR RI yang mencakup 152 kabupaten kota dengan jumlah penduduk adalah 133.055.503 orang. Jumlah responden 1.200 responden. Margin of error adalah 2,83%. Pada tingkat kepercayaan 95%. Teknik pengambilan sampel dari database populasi menggunakan nomor telepon, yaitu systematic random sampling. Distribusi sebarang sampel. Ada 18 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Bengkulu, Kepulauan Riau, Maluku Utara, dan Jambi. Populasi berdasarkan data Dukcapil 2023 133.055.603 orang. Responden sampel 1.200 orang melalui telepon dan jumlah dapil adalah 37 dapil DPR RI. Status pekerjaan responden 41,17 adalah buruh, 18,5% adalah pengangguran, 18,25% adalah ibu rumah tangga, dan lain-lainnya, total 100%. Hasil survei ditemukan bahwa elektabilitas Partai Buruh secara nasional setelah dikalkulasi dari 18 provinsi dan 37 dapil di 152 kabupaten kota itu adalah 2,3%. Berasal dari mana? Dari temuan survei, ketika ditanya seandainya pemilihan legislatif DPR dilakukan hari ini, ada beberapa nama partai politik mana yang akan Anda pilih? 67,8% responden, yaitu buruh, baik yang berserikat maupun tidak berserikat, menyatakan 67,8% memilih Partai Buruh. PDIP 7,4%, Gerindra 5,7%, Golkar 1,6%, PKS 1,3%, dan yang belum memilih atau rahasia adalah 13,7%. Dengan melihat statistik yang dibuat oleh Partai Buruh, di sini dikatakan bahwa DPT 2024 204.807.222 berdasarkan data KPU. Kemudian partisipasi pemilih tahun 2024 adalah 161 juta. Prediksi suara sah nasional adalah 149.902.703. Sumber data olahan KPU oleh Katimsus Partai Buruh. Dari 149.902.703 suara sah nasional, maka akan diketahui berapa elektabilitas Partai Buruh.
data yang kami kumpulkan di 18 provinsi, 37 dapil DPR RI, di 152 kabupaten kota, buruh saja berdasarkan data Disnaker dan data federasi maupun konfederasi serikat buruh ada 5 juta orang. Jadi kalau 67,8% akan memilih partai buruh kalau pemilu pada hari ini, maka buruh baik yang berserikat maupun tidak berserikat di 18 provinsi, 152 kabupaten kota, dan 37 dapil DPR RI, 67,8% kali 5 juta akan ketemu pada angka 3.390.000 orang. Jadi 3.390.000 orang yang memilih partai buruh dibagi suara sah nasional 149 jutaan orang, ketemu angka 2,3% secara nasional. Jadi elektabilitas partai buruh kalau pemilu hari ini 2,3%. Target parliamentary threshold 4%. Maka masih ada waktu 3 bulan bagi partai buruh untuk mendapatkan kekurangan mencapai 4%, di mana target jumlah suara sah nasional kurang lebih dengan pembulatan adalah 6 juta orang. Berarti masih dibutuhkan 6 juta suara sah nasional dikurangi 3.390.000 orang adalah 2.610.000 orang atau sekitar 1,7%. Mengapa buruh memilih partai buruh sehingga elektabilitasnya 2,3%? Survei menemukan, memotret ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh para responden, yaitu baik buruh yang berserikat maupun buruh yang tidak berserikat. Menurut Anda, partai mana yang paling keras menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law? Responden menjawab, Partai Buruh, 69,1 orang. Itulah yang menjelaskan mengapa elektabilitas Partai Buruh 2,3%. Atau saat ini pemilu ada 3.390.000 orang buruh akan memilih Partai Buruh. PDIP 7,4%, Gerindra 5,4%, PKS 3,3% dan seterusnya, dan yang tidak menjawab 12,7%. Partai yang peduli memperjuangkan nasib kaum buruh, petani dan masyarakat kecil. Yang menjawab responden Partai Buruh 81,3%. Mereka meyakini 81,3% responden menyatakan Partai Buruh yang membela orang-orang kecil, buruh, petani dan seterusnya. PDIP hanya 2,9%, PKS hanya 2,3%, Gerindra 2,3%, dan yang lain-lain partai lain, dan seterusnya, dan ada yang tidak menjawab 8,7%. Alasan yang ketiga, mengapa elektabilitas Partai Buruh 2,3% secara nasional, dan ada yang memilih 3.390.000 orang buruh, baik berserikat tidak berserikat, yang memilih Partai Buruh. Pertanyaan berikutnya, seberapa puaskah Anda terhadap peran serikat buruh dan petani yang merupakan pendiri Partai Buruh dalam memperjuangkan hak Anda? Ada 87,8% yang menjawab sangat puas dan puas. 87,8% menjawab menjawab puas dan sangat puas. Jadi wajar kalau dia memilih Partai Buruh. Elektabilitasnya jadi 2,3% secara nasional. Yang tidak puas 11,2%, sangat tidak puas 1,1%. 5 isu utama yang menjadi perjuangan Partai Buruh yang diharapkan oleh para responden. 1, isu upah layak. 2, pesangon layak. 3, lapangan pekerjaan. 4, hapus outsourcing. 5, kestabilan harga barang. Dan yang keenam adalah tentang reforma agraria. Seberapa setuju Anda bahwa kaum buruh harus memilih caleg dari Partai Buruh? Buruh pilih buruh. Responden mengatakan 94,8%. 94,8% buruh menyatakan memilih buruh atau caleg Partai Buruh. Sangat setuju dan setuju jumlahnya 94,8%, tidak setuju 4,3%, sangat tidak setuju 0,8%. Tentang capres pilihan buruh.
Survei menemukan dan memotret di antara 6 nama calon presiden berikut ini hasil rakernasnya Partai Buruh. Ada 6 nama ya yang kemudian dilakukan pencermatan, yaitu 1 Prabowo Subianto, 2 Ganjar Pranowo, 3 Said Iqbal, 4 Riza Ramli, 5 Najwa Shihab, dan 6 Rocky Gerung. Responden memilih Said Iqbal 29,8%, Prabowo Subianto 20,2%, Ganjar Pranowo 17,8%, Rocky Gerung 3,9%, Najwa Shihab 2,5%, Riza Ramli 1,2%, belum memilih, tidak memilih, rahasia, tidak tahu, tidak menjawab, dan ini termasuk tentu yang memilih Anies Baswedan jumlahnya 24,8%. Memang Anies Baswedan lebih rendah dibandingin 6 nama ini. Karena dikumpulkan totalnya baik yang belum memilih, tidak memilih, rahasia, tidak tahu, tidak jawab adalah 24,8%. Kemudian kalau 2 calon itu dijadikan 2 nama ya, karena Partai Buruh di sini sedang dalam proses konvensi, hasil survei ini adalah bagian dari proses konvensi. Kami juga sudah kuesioner ke 20.000 buruh. Kami sudah kuesioner, hasil kuesioner 20.000 buruh secara acak di seluruh Indonesia. Kami suruh lakukan survei internal oleh Riset Indo Barometer ini dengan Direktur Eksekutif Asep Saifuddin, maka ditemukan 2 capres yang akan dipilih oleh Partai Buruh, karena kan 4 nama lain tidak bisa karena tidak memenuhi syarat presidensial threshold. Kami menggunakan inisial capres A, capres B, dan pasangannya nanti paslon A, paslon B. Kenapa demikian? Karena kan hasil konvensi ini baik termasuk survei dan kuesioner akan dibawa ke dalam rapat presidium. Karena belum diputuskan oleh rapat presidium, maka kami memberikan kode capres A, capres B, paslon A, paslon B. Pertanyaannya, jika calon presiden tinggal 2 nama, yaitu capres A dan capres B, siapa yang Anda pilih? 27,3% memilih capres A, 39,2% memilih capres B. Dan yang tidak memilih, belum memilih, tidak tahu, rahasia, tidak menjawab 33,5%. Capres B menang dengan 39,2%. Tentu nanti akan dibawa dalam rapat presidium Partai Buruh. Secara populasi per provinsi juga terjawab. Misal saya ambil contoh dari 18 provinsi itu, Jawa Barat capres A 17%, capres B 43%. Jawa Tengah capres A 58,3%, capres B 17,7%. Jawa Timur 30,8% capres A, capres B 37,4%, dan seterusnya ada 18 provinsi. Kemudian kita pasangkan dengan calon presiden, paslon, kita sebut paslon A dan paslon B. Seandainya pemilihan presiden, wakil presiden dilakukan hari ini, ada 2 pasangan calon, yaitu paslon A dan paslon B. Pasangan calon mana yang akan Anda pilih? Buruh, konstituen buruh, sekali lagi baik berserikat maupun tidak berserikat di 18 provinsi, 150 kabupaten menjawab. Yang memilih paslon A 27%, yang memilih paslon B 39,5%. Tidak terlalu berbeda dengan ketika masing-masing capres A dan capres B. Dan yang tidak menjawab, belum menjawab, rahasia, tidak tahu, tidak jawab ada 33,5%. Dengan demikian terjawab sudah. Nanti rapat presidium Partai Buruh sudah ada gambaran siapa yang akan dipilih oleh Partai Buruh, karena paslon A 27%, paslon B sekitar 39%. Demikian kita menunggu keputusan rapat presidium Partai Buruh tentang siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih oleh Partai Buruh. Dan elektabilitas Partai Buruh hanya sudah cukup tinggi, 2,3%, menggugurkan pendapat lembaga-lembaga survei indikator politik, Indo Barometer, SMRC, LSI, DNIJA, dan sebagainya, yang menyatakan Partai Buruh hanya 0,1%, hanya 0,0%. Apalagi Pak Kodari menantang, survei dibalas survei. Pak Kodari, Pak Burhanuddin Muhtadi, kami sudah balas survei melawan survei. Jangan Partai Buruh dijatuhkan terus. Partai Buruh elektabilitasnya 2,3%, ada
3.390.000 orang buruh, baik berserikat maupun tidak berserikat, memilih Partai Buruh. Kami berkeyakinan bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, Partai Buruh lolos parliamentary threshold dengan prediksi kursi 30 kursi, dan dengan angka 3.390.000 orang buruh yang sudah memilih, andaikan pemilih sekarang, kami sudah dapat 20 kursi di atas suara kursinya P3. Terima kasih.